Apa itu sih ahli kode? Mari kita bahas apa itu ahli kode. Dalam karya Harya tahun 2018, Mires dan Scottan tahun 1993 menuliskan bahwa ahli kode adalah penggunaan dua ragam atau variasi bahasa dalam percakapan yang sama. Ahli kode berbeda dengan peminjaman, pentransferan, dan interferensi. Ahli kode sendiri memiliki dua klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi gramatikal. Klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi konstekstual. Mari kita bahas klasifikasi gramatikal. Klasifikasi gramatikal berfokus pada letak kemunculan pengalihan kode dalam satu kalimat atau ujaran. Klasifikasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ahli kode tag atau tag code switching. Ahli kode ini terjadi ketika penutur menambahkan ekspresi singkat dalam bahasa lain pada akhir ujaran atau kalimat. Contohnya, hadiahnya bagus banget, thanks. Yang kedua yaitu ahli kode antar kalimat. Ahli kode ini terjadi ketika terdapat satu kalimat penuh dalam bahasa lain yang diapit oleh kalimat-kalimat berbahasa utama. Contoh, ini motor lama, but the engine still feels like new. Harganya pun tidak terlalu mahal. Yang ketiga yaitu ahli kode intrakalimat. Ahli kode ini terjadi ketika terdapat kata, frasa, atau klausa dalam bahasa lain pada kalimat berbahasa utama. Contoh, James Maddison, gelandang serang kesebelasan Leicester City, memiliki kemampuan dribbling yang baik dan passing yang akurat. Karena situasi yang berubah, seperti latar, topik, partisipan, dan tujuan interaksi. Sementara itu, Holmes 2001 dalam Suryawati 2013 menjelaskan bahwa pada alasan metaforis pengalihan kode terjadi karena penutur memang memiliki kemampuan bilingual. Penutur menerapkan ahli kode sebagai metafora hanya untuk memperkaya ujaran atau kalimatnya dalam berkomunikasi. Berikutnya kita akan membahas beberapa aspek yang penting yang perlu diperhatikan dalam analisis dan penggunaan ahli kode. Sebenarnya banyak sekali aspek yang ada saat menganalisis dan menggunakan ahli kode. Namun dalam pembahasan kali ini kami akan mengambil 6 poin penting antara lain yaitu yang pertama ada jenis ahli kode. Saat menganalisis dan menggunakan ahli kode, mengenal jenis ahli kode begitu penting. Yang kedua ada tingkat formalitas. Ahli kode dapat terjadi dalam situasi formal maupun informal. Pilihan bahasa yang digunakan akan dipengaruhi oleh tingkat formalitas situasi. Yang ketiga ada fungsi sosial. Ahli kode sering digunakan untuk mencapai tujuan sosial tertentu seperti solidaritas, menunjukkan kedekatan dengan kelompok tertentu, identitas menunjukkan identitas sosial atau etnis, penyesuaian diri menyesuaikan diri dengan situasi atau lawan bicara. Yang terakhir ada penekanan, menekankan suatu poin atau ide tertentu. Yang keempat ada konteks sosial, budaya, dan situasional sangat mempengaruhi terjadinya ahli kode. Faktor-faktor seperti topik pembicaraan, hubungan antara penutur, dan norma sosial akan mempengaruhi pilihan bahasa yang digunakan. Yang kelima ada frekuensi. Frekuensi ahli kode dapat bervariasi tergantung pada individu, situasi, dan komunikasi bahasa. Yang keenam ada wujud ahli kode. Ahli kode dapat berupa klausa. Satu klausa memiliki struktur gramatika satu bahasa dan klausa berikutnya memiliki struktur gramatika bahasa lain. Kalimat. Satu kalimat menggunakan dua bahasa atau lebih. Yang terakhir ada ragam-ragam bahasa. Peralihan antara ragam bahasa formal dan informal atau antara ragam bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua, ada campur kode. Berbeda dengan ahli kode, campur kode dilakukan tanpa intensi khusus. Campur kode terjadi ketika dua penutur menggunakan dua bahasa yang berbeda dalam satu ujaran, biarpun tidak ada perubahan situasi.
Nah, menurut Tuan Moisken sendiri, pada tahun 2000 ada 3 jenis campur kode, yaitu penyisipan atau intonation, alternasi atau alternation, dan leksikalisasi kongruent atau congruent lexicalization. Berikut adalah penjelasan dari ketiganya. Subbab pertama terdapat penyisipan. Apa itu penyisipan? Penyisipan adalah sebuah proses pencampuran kode melalui penyisipan berhubungan dengan peminjaman leksikal atau frasa asing yang disisipkan ke dalam suatu struktur bahasa lain. Contohnya, jadi orang tuh jangan suka ngejudge. Nah, bisa dipahami kalau judge sendiri artinya adalah menghakimi yang diungkapkan dalam bahasa Inggris. Kedua, ada alternasi. Alternasi adalah suatu campur kode yang biasanya kita temukan pada tataran klausa. Contohnya, gara-gara pandemi, saya jadi lebih sering bersyukur. Kayak I count my blessing. Nah, I count my blessing itu diungkapkan dalam bahasa Inggris. Baik, kita lanjut ke bagian 3, yaitu leksikalisasi kongruent. Pada jenis ini, campur kode memungkinkan penggunaan dua tata gramatikal bahasa yang berbeda dalam waktu yang sama. Leksikalisasi kongruent cenderung diterapkan secara acak pada dua bahasa yang memiliki kemiripan struktur. Contohnya yaitu, meeting hari ini akan membahas tentang urgent agenda yang akan dilakukan within this week. Kita juga bisa memaknai campur kode atau kode mixing adalah salah satu bab dalam pembelajaran sosiolinguistik, merujuk pada fenomena di mana penutur menggabungkan dua atau lebih bahasa dalam percakapan. Ini sering terjadi dalam konteks bilingual dan multilingual, di mana penutur memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu. Misalnya, dalam sebuah percakapan antara dua penutur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seseorang mungkin berkata, "Saya mau pergi ke mall. Do you want to join?" Dalam contoh ini, terdapat campur kode dalam penggunaan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Let us